Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Zulkarnain El-Maduri. Alhamdulillah, Ramadan barokah ini tidak ada harapan yang paling utama dalam hidup kita melainkan agar kita bisa memposisikan diri sebagai orang yang bertauhid, bisa memposisikan diri sebagai orang yang beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, tidak bercampur baur dengan kesyirikan dan bid'ah, tidak bercampur baur dengan tahayul, dan tidak bercampur baur dengan khurafat, tapi murni ajaran agama Islam. Kita tahu bahwa ajaran Islam yang paling mahal di sisi Allah itu adalah ketika kita mengamalkan Islam sesuai dengan perintah agama, bukan amalan-amalan yang ada di luar agama. Siapa yang tidak ingin mendapatkan surga? Tetapi kalau caranya salah, bagaimana mungkin bisa menikmati surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, kesempatan kali ini saya ingin menerangkan berkaitan dengan selingan tarawih. Selingan tarawih ini di daerah berbeda-beda. Di Madura berbeda, tapi persamaannya banyak juga gitu. Di Sumatera berbeda, ya di Jawa, Madura juga berbeda. Biasanya ada yang berteriak-teriak salatan sunnatan kamilatan minat tarawih rahimakumullah gitu. Ada begitu tuh berbanyak macam. Juga selingan-selingan yang lain-lain. Sebagaimana saya menemukan sebuah video yang isinya itu lebih meningkatkan kualitas ketaatan kepada bid'ah. Tapi mereka anehnya yang menyamakan dengan bid'ah hasanah. Mari kita dengar ya. Apa yang disampaikan oleh saudara kita, yaitu Bapak Kiai Haji Abdus Somad. Itu panjang sebenarnya, karena saya takut menyalahi aturan, jadi saya kutip sedikit saja. Tentunya dengan perubahan-perubahan yang signifikan ya. Nah, kita lihat coba. Wa maulana Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Apa dalil orang bertasbih-tasbih di celah-celah tarawih ini? Kemudian ada tasbih-tasbih di celah. Itu yang bisa saya tampakkan dari ajaran bid'ah yang dikemas dalam sebuah video khusus. Tapi yang jelas itu bid'ah. Mereka namakan bid'ah hasanah. Tetapi herannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat Umar ya. Kita tahu sahabat Umar bin Khattab yang mereka tuduh sebagai pelaku bid'ah, tokoh pelaku bid'ah ya. Mereka kan sandarannya Umar itu. Itu tidak pernah membacakan hal-hal seperti yang dibacakan oleh Kah Abdus Somad. Seharusnya apa yang disampaikan oleh Kah Abdus Somad itu kita cermati.
apakah memang ada tuntunannya? Jadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memisah-misah tarawih tadi dari 2 rakaat ke 2 rakaat, 2 rakaat ke 2 rakaat dengan selingan-selingan itu. Yang jelas selingan tarawih itu kalau kita merujuk kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk pelanggaran di dalam melaksanakan sholat, yaitu sholat qiyam Ramadan tadi. Tapi ini menjadi salah satu trendy kalau di Indonesia ya. Jadi kalau mereka itu kaum pemarah, kalau kita lihat ya, kaum pemarah itu yang tak pernah senyum kalau membahas agama. Bahkan ketika berbicara agama, menggebu-gebu, menunjukkan rasa ketidaksukaannya. Nah, biasanya mereka akan membelanya dengan membabi buta. Nanti kita lihat bagaimana kalau mereka itu menanggapi. Pasti itu ngawur. Tapi intinya, ajaran yang biasa dibaca di dalam selingan-selingan tarawih itu tidak ada nasnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selingan-selingan tarawih contohnya ya terlalu banyak. Selingan-selingan tarawih yang biasa dibaca oleh kalangan-kalangan para pecinta bid'ah ya. Jadi selingan-selingan tarawih seperti itu. Baik yang 20 rakaat ataupun yang 11 rakaat. Biasanya ada 11 rakaat ya. Tapi kalau yang 11 rakaat itu jarang. Yang paling banyak itu yang 20 rakaat. Diselingi berbagai macam dari 2 rakaat ke 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Salatan sunnatan jami'atan minat tarawih rahimakumullah. Gitu. La ilaha illallah. Gitu biasanya itu. Nah, semuanya itu kalau kita pahami dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tidak mencerminkan bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kalau kita merujuk kepada pelaksanaan salat tarawih di zaman Umar bin Khattab, jadi itulah yang kita pelajari di dalam agama, selingan-selingan tarawih itu. Yang jelas selingan tarawih tidak mencerminkan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membiasakan diri dengan selingan-selingan tarawih secara tetap, ya, artinya beranggapan itu sebagai bagian dari tarawih yang harus dibaca, itu sebuah kesalahan besar. Tetapi kebanyakan orang yang tidak mengerti dan bodoh selalu memaksakan amalan-amalan seperti itu seolah-olah amalan dari Allah dan Rasulnya. Ya, mereka beranggapan bisa mendapatkan pahala gitu. Padahal yang demikian sama sekali tidaklah bagian dari tarawih. Kita tahu tuntunan tarawih itu ya memang seharusnya adalah tuntunan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan bikin tuntunan sendiri. Ini ya, nah ini nih. Nah ini kalau kita lihat ini. Ini
Jadi ada yang istilah Bilal Tarawih ya. Nah ini, sallu sunnatat tarawih rakaataini jami'atan rahimakumullah gitu. Jawabannya rahimakumullah. Bacaan Bilal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dijawab, Allahumma salli wa sallim alaihi. Itu. Nah, kemudian fadlan min Allah ta'ala wa ni'mah wa maghfiratun wa maghfiratan wa ni'mah. Nah itu ada begitu banyak ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Kemudian ada bacaan rakaat ketiga, al-khalifatu aula sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Bacaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Fadlan min Allah ta'ala, rakaat ke-7 itu ke-8. Wa maghfiratan wa ni'mah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli. Sama itu, hampir sama. Jam ini sampai rakaat 12. Fadlan min Allah ta'ala wa ni'mah. Nah, semuanya yang diajarkan itu tidak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian ada akhirut tarawih ajarakumullah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Di witirnya juga ada sallu sunnatat tarawih witri rakaataini jami'atan rahimakumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ila akhir itu, sampai ada sallu sunnata rakaatal witri jami'atan, kan dibagi dua misalnya witirnya itu. Itu. Jadi ini yang berkembang di tengah-tengah masyarakat ya, seperti ini sama sekali memang pesona bid'ah ini. Jadi pesona bid'ah itu memang sangat menarik, membuat orang-orang yang membacanya itu terkesima itu. Mereka yang tidak tahu menganggap bahwa itu bagian dari agama. Ya, mereka yang tidak tahu menganggap itu bagian dari agama. Padahal bacaan yang biasa mereka lakukan setiap saat itu tidaklah mencerminkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya tarawih bid'ah. Ya, karena apa? Dikemas dengan yang bid'ah. Itu kalau kita mau berbicara terkait dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena permasalahan agama ini, permasalahan ubudiyah itu tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang ada selingan-selingan semacam itu kan Rasulullah juga mengajarkan. Iya. Seperti khutbah itu kan misalnya ya. Jumat ada khutbah, ada sholat gitu. Ya sudah, khutbah dan sholat saja gitu, yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, kalau bacaan-bacaan selingan sholat tarawih ini, kalau dicari di dalam kitab-kitab, berbagai macam kitab hadis, tidak akan kita temui. Itu berarti karangan, buatan. Nah, sesuatu yang bersifat buatan dan gaya baru, itu namanya bid'ah. Ya, lawannya sunnah. Sebaiknya ditinggal saja daripada kemudian diamalkan. Bukan makin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa-bisa menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah dengan sholat yang diamalkan, bukan ditambah-tambah dengan yang tidak mencerminkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang saya maksud. Artinya selingan salat tarawih itu bid'ah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik.